We worship you, oh God. Sampai kapanpun Tuhan, kami ada untuk menyembah Engkau. Aku buka mataku dan lihat wajah. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada saat ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, mempersiapkan seluruh kehidupan kami untuk kami datang kepadamu, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau siap melawat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tapi kuasa Tuhan tidak dibatasi. Kita mau datang menyembah Dia, karena hanya di hadirat Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih
dalam kehidupan kami. Kami mau terus memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan amin. Mari kita akan memuji Tuhan bersama. Haleluya. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Bahkan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari boleh angkat tangan Bapak Ibu. Haleluya. Kibarkan tapanjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan tapanjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami persiapkan hati kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Telah kulihat
yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu saat pagi hari ini. Kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua untuk kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan mampukan dengan kemampuan Roh Kudus untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu saja. Kami akan dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama melihat di dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, 16, dan 17. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa sekarang ini kita akan melihat apa pesan Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan apa yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita sama-sama bisa melihat kehendak Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan belajar pagi hari ini mengerti kehendak Tuhan. Untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, kita mesti harus banyak belajar tentang Tuhan, yaitu di dalam Alkitab. Dan ketika kita mengerti tentang Tuhan, bukan hanya sekedar kita belajar tentang Tuhan melalui pembacaan Alkitab, tetapi mesti kita mengalami pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Jika kita tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka firman Tuhan akan hanya ada sebatas pengetahuan yang ada di kepala kita, yang memungkinkan kita juga bisa menjadi sombong, memungkinkan kita juga untuk tidak memiliki iman. Tetapi mari kita akan bersama-sama mengalami pengalaman Tuhan lebih dari sekedar kita percaya dan beriman, karena dalam segala situasi kita akan melihat Tuhan turut ambil bagian, Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan. Yang pertama, kita akan melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada sidang yang ada di Timotius. Dia berkata demikian, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Untuk mengerti kehendak Tuhan, mari kita lebih berkonsentrasi dengan memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Kalau kita melihat hidup orang lain, tentu kita akan mengalami kesulitan untuk melihat diri kita. Kalau kita hanya melihat orang lain, tentu yang banyak kita lihat adalah kekurangannya. Kalau kita tidak suka kepada orang itu, kalau kita melihat orang lain saja, maka kita akan melihat kebaikan-kebaikannya saja kalau kita suka kepada orang tersebut. Tetapi kalau kita lebih banyak memperhatikan dengan seksama kehidupan kita, maka kita akan lebih berkonsentrasi untuk memperbaiki diri kita. Apa yang kurang dalam kehidupan kita ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengarkan khotbah-khotbah, ketika kita membaca Alkitab bersama dengan keluarga kita. Seperti hari ini kita juga bersama-sama memperhatikan bagaimana kita hidup dengan seksama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak orang yang lebih disibukkan dengan memperhatikan kehidupan orang lain. Banyak orang disibukkan dengan hanya berkonsentrasi kepada orang lain,
sehingga lupa bagaimana hidupnya berkenan kepada Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali, mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengar renungan saat pagi hari ini. Firman Tuhan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tidak dilarang juga untuk melihat orang lain, mencontoh orang lain. Tidak juga disalahkan ketika kita mempunyai favorit, mempunyai idola orang lain. Tetapi pagi hari ini secara khusus, mari kita lebih spesifik untuk memperhatikan kerohanian kita. Bagaimana kerajinan kita membaca firman Tuhan, bagaimana ketekunan kita di dalam doa, bagaimana kesalehan-kesalehan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akan perhatikan itu sebagai sarana untuk kita bisa melihat dan mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, kita akan melihat kenapa kita harus lebih mengenal Tuhan. Karena ayat yang ke-16, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Itu sebabnya pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dikatakan jahat. 2000 tahun yang lalu juga hal yang sama dikatakan di dalam surat Efesus ini, hari-hari adalah jahat. Apalagi di masa sekarang ini, hari-hari juga sangat jahat. Kita bisa melihat kejahatan-kejahatan itu yang banyak menimbulkan ketakutan, kecemasan. Apalagi kita melihat dan kita mengalami pandemi COVID-19 ini belum berhenti. Belum ditemukan antivirusnya. Belum ditemukan hal-hal yang bisa menghalangi, merintangi. Hanya kita berusaha supaya kita physical distancing, kita mengikuti protokol kesehatan. Tetapi satu hal, dikatakan jahat karena menakutkan. Banyak orang yang takut karena situasi dan kondisi sekarang ini. Banyak orang cemas, banyak orang gelisah, banyak juga orang karena tidak ada lagi pekerjaan. Maka kita bisa melihat di berita-berita, maka kejahatan juga meningkat, tingkat stres meningkat. Ini disebut sebagai hari-hari yang jahat. Itu sebabnya gunakan waktu yang ada, gunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk mempergunakan waktu dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik-baik supaya kita tidak tergilas dengan kejahatan zaman sekarang. Takut bisa saja menghantui kita, tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, maka ketakutan akan sirna. Kecemasan, kekhawatiran bisa saja timbul dari hati, tetapi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, memberikan kedamaian, ketentraman dalam hati kita. Tetapi mesti kita pergunakan waktu-waktu yang ada. Kita pergunakan waktu yang ada supaya kita hidup bijaksana. Pernah Musa menulis surat di dalam kitab Mazmur. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini, mari kita gunakan waktu yang ada dengan baik, dengan bijaksana. Apalagi sebentar lagi kita akan mulai membuka ibadah bersama di masa transisi new normal ini. Tentu kita harus waspadai, tetap kita bijaksana, tetap kita waspada. Jangan sampai kita melanggarnya karena memang risikonya yang sangat tinggi. Mari kita akan bersama-sama mencari Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama-sama, tetapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan di dalam Efesus ini, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya bisa mengerti kehendak Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Kalau kita mau mengerti isi hati Tuhan,
maka kita perlu dekat dengan Tuhan. Kalau kita mau mengenal seseorang, maka perlu kita dekat dengan seseorang. Kita sering ngobrol bareng dengan seseorang tersebut. Kita sering ngobrol bersama-sama, sering bertukar pendapat, sering berbincang-bincang, dan itu kita akan mengenal apa yang dia sukai, makanan apa yang dia sukai, warna pakaian apa yang dia sukai. Lama-lama kita akan mengerti. Sebagaimana dalam kehidupan keluarga kita, ketika dulu waktu kita masih belum mengenal pasangan kita, kita masih meraba-raba apa yang disukainya, apa yang disenangi, pakaian apa, makanan apa yang disukai. Tetapi ketika kita sudah berumah tangga, sekian lama, sekian tahun, kita bersama-sama saling berbicara, saling mengkomunikasikan, maka kita tahu, sekalipun tidak berbicara, kita tahu warna pakaian apa yang dia sukai, makanan apa yang dia sukai. Demikian juga ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan mengerti pula apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mohon kepada Tuhan di hari-hari ini. Kita mohon kehendak Tuhan. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang sudah menafsirkan bahwa ini hari-hari yang terakhir, hari-hari akhir, dan itu juga tidak salah. Tetapi kita tidak boleh takut berlebihan. Yang perlu kita lakukan adalah hidup bijaksana, berjaga-jaga, dan berwaspada. Sehingga ayat ini jelas, karena itu pergunakanlah dengan seksama. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Mari pagi hari ini kita akan memperhatikan hidup kita. Bagaimana doa-doa kita, bagaimana pembacaan firman Tuhan, sesudah sampai di mana kita membaca firman Tuhan, sampai di mana kita mengerti firman Tuhan, sampai di mana kita melakukan firman Tuhan. Sehingga kita akan sibuk menyenangkan hati Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang jahat, maka pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada untuk kita kembali memperbaiki diri kita, bertobat dari segala jalan yang salah, dan kita menjalani kehidupan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, karena kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Tuhan, kapan waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi jika kita siap sedia, kapanpun waktunya, maka kita gunakan waktu-waktu yang ada dengan bijaksana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita menggunakan waktu dengan bijaksana, maka Tuhan akan tolong kita. Apalagi masa-masa sekarang masih stay at home, masih ada di rumah. Mari kita gunakan waktu-waktu di rumah dengan bijaksana. Bangun komunikasi dengan keluarga dengan baik, sehingga keberadaan kita di rumah adalah keberadaan yang membahagiakan. Keberadaan kita di rumah adalah keberadaan kita yang membuat hati kita bersukacita. Dan ketika kita bersukacita, maka suasana surga bukankah turun dalam keluarga kita? Ketika hati kita bersukacita, bukankah ada semangat, ada sukacita yang terus mengalir dalam hidup kita? Maka gunakan waktu yang ada dengan baik. Kesalahan-kesalahan di masa lampau menjadikan kita bijaksana untuk tidak melakukannya lagi. Kesuksesan, keberhasilan di masa lampau menjadi pijakan dan tuntunan untuk kita melakukannya lebih baik lagi, supaya kita lebih berhasil dari masa-masa yang lampau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita menjadi hidup bijaksana, dan Tuhan tolong kita di tengah-tengah hari-hari yang jahat, hari-hari yang menakutkan, hari-hari yang mengkhawatirkan, hari-hari yang mencemaskan. Tapi bagi orang yang percaya, hari-hari ini adalah hari-hari yang kita gunakan untuk semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mencari wajah Tuhan, semakin mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ayat yang ke-17, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, mengerti kehendak Tuhan
dengan membaca firman Tuhan, dengan mengalami firman Tuhan, dengan melakukannya. Ketika kita membaca firman Tuhan dan tidak melakukannya, maka kita akan seperti mengamat-amati wajah kita di depan cermin. Ada kekurangan, ada kesalahan, ada yang diperbaiki. Tetapi jika tidak melakukannya, ketika kita sudah berpaling dari cermin itu, kita sudah melupakan apa yang menjadi kekurangan kita. Tetapi jika kita melakukan firman Tuhan, maka kita sedang membangun diri kita, sedang membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, membangun relationship dengan Tuhan, dan Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara, di waktu-waktu sekarang ini, di pandemi COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia, termasuk juga melanda di kota kita, tetap berjaga-jaga, tetap berdoa, dan tetap kita menjaga jarak, dan kita akan mengikuti aturan-aturan new normal. Walaupun memang tidak normal, tetapi yang tidak normal itu menjadi normal. Menjaga kebiasaan yang dulunya ketemu kita jabat tangan, sekarang untuk tidak lagi. Kita saling menghargai dan menghormati dengan cara yang lain, dengan cara tidak bersentuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, yang biasanya kita datang tidak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Tidak nyaman, tidak normal, tetapi sekarang harus menjadi kebiasaan kita. Kita biasanya cuci tangan hanya kalau mau makan, hanya kalau mau melakukan hal-hal tertentu saja. Tetapi sekarang, sering-seringlah cuci tangan. Semakin sering cuci tangan, semakin baik. Karena kuman, karena virus itu akan mati dan akan terbawa oleh tangan yang dicuci dengan air yang mengalir. Dan jangan gampang menyentuh muka ketika kita belum cuci tangan. Dan satu hal, Bapak, Ibu, saudara, kita tetap menjaga, tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan sanggup dan tetap menolong kita. Dan tetap saya ingatkan, tetap jaga imun kita dengan tetap hati yang bersukacita. Memang di tengah-tengah pandemi ini banyak orang yang bersusah, banyak orang yang kehilangan pengharapan, tetapi juga banyak orang yang punya peluang di tengah-tengah pandemi ini. Tetaplah bersukacita, percayalah Tuhan pasti tolong kita. Dan dengan bersukacita, maka imun kita akan meningkat dan kita tidak akan kena sakit penyakit karena daya tahan tubuh kita kuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nanti jika Tuhan izinkan, kita akan ibadah bersama-sama. Tetap kita merayakan kemenangan, tetapi tetap berhati-hati, tetap berjaga-jaga. Memang tidak nyaman bagi kita semua, karena yang sakit, karena yang suhunya panas di atas 37,5 masih belum boleh bersama-sama dulu. Dan anak-anak di bawah 13 tahun juga masih belum boleh ikut dulu. Kemudian yang usia 60, 65 yang memang rentan, memang sementara disarankan untuk tidak bersama-sama dulu. Dan memang ini bukan pilihan yang menyenangkan, karena di usia-usia lanjut kita seharusnya memang lebih dekat dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi karena situasi dan kondisi ini, maka memang harus kita ikuti dan kita sama-sama sadari supaya kita semua sehat, semua orang-orang di sekitar kita sehat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita akan bersukacita, hari ini kita akan bersama-sama melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tetap berdoa supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami
Tuhan membuat kami hidup bijaksana. Tuhan membuat kami bisa mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan baik, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, dan kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Bapa, kami akan bergaul karib dengan Tuhan, dan Tuhan akan tolong kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Kiranya sukacita dan damai-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara, hari-hari kebaktian tidak ada perubahan. Sementara ini masih ibadah secara online di rumah masing-masing sampai nanti ditetapkan untuk kita bisa bersama-sama ibadah bersama. Jika nanti Tuhan izinkan, kita akan bersama-sama ibadah tanggal 5 Juli. Jika Tuhan izinkan, jika tidak ada perpanjangan masa darurat di Kota Batu, maka tanggal 5 Juli kita akan ibadah bersama-sama, tapi tetap dalam doa supaya tidak ada perubahan-perubahan. Dan tetap kita jaga jarak, waspada. Nanti aturan-aturan protokol kesehatan yang sudah disampaikan berkali-kali bisa diikuti dengan baik supaya kita sehat, semua jemaat juga sehat. Kiranya Tuhan yang sangat baik dan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan akan memberkati kehidupan kita semuanya. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, memberkati yang mendengarkan firman Tuhan, yang ikut beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Bapa, hubungan keluarga kami Tuhan memberkati, pekerjaan kami Tuhan memberkati, hubungan kami dengan Tuhan juga memberkati, supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami juga serahkan Bapa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang waktu yang kami jalani. Biarlah kebajikan, kemurahan, dan keberuntungan senantiasa menyertai kami. Kami juga serahkan anak-anak-Mu yang hari ini terbaring sakit lemah. Kiranya Tuhan juga menolong, menjamah, dan memberikan kesembuhan, melindungi mereka, memulihkan mereka kembali, dan mereka diberi kesembuhan. Mereka yang bepergian keluar kota, keluar pulau, kemanapun mereka pergi, biarlah Tuhan menyertai dan memelihara mereka. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Bapa di surga, kami serahkan juga persembahan-persembahan kami, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan syukur, persembahan misi. Kiranya Tuhan memberkati. Tangan-tangan sudah memberikannya melalui transfer ke nomor rekening gereja, ataupun diserahkan melalui kelompok-kelompok KKA ataupun ke gereja. Kiranya Tuhan memberkati persembahan-persembahan kami, dan tingkap surga terbuka bagi kami, sehingga kelimpahan berkat boleh kami alami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya kalau kami sebentar akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akhirnya selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan Yesus memberkati.